Bagaimana pengaruh mundurnya Iran dari Piala Dunia 2026 dan sikap apa yang harus ditunjukkan FIFA terkait pengunduran diri Iran? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam, Friska. Kalau sekarang kan Iran sudah pasti mundur. Nah, pertanyaan berikutnya tentu siapa gantinya? Ini ada di tangannya FIFA. Kalau dari negara-negara yang kemungkinan bisa menggantikan, apakah memang Irak dan Uni Emirat Arab atau ada kemungkinan lain ya, Bung Joy? Keputusan mengganti Iran dengan negara lain atau tidak diganti sama sekali karena turnamen sebetulnya ya bisa direkayasa seperti itu sangat tergantung kepada pandangan FIFA pada saat ini. Jadi tidak ada presidennya sebetulnya di sepak bola modern bahwa ada negara mengundurkan diri lalu diganti gitu ya. Tapi apapun itu ujungnya adalah keputusan dari FIFA. Tapi kalau kita berandai-andai itu karena semua keputusan FIFA, saya baca-baca memang tidak ada patokannya. Ya. Bisa saja negara dari Eropa atau negara karena kan yang namanya Piala Dunia itu faktor bisnisnya kuat sekali. Jadi kemungkinan ya tidak harus dari Konfederasi Asia karena tidak ada presidennya, tidak ada rules-nya. Itu Hmm. bisa dibikin sewaktu-waktu tergantung dari kebutuhan turnamen. Ya. Dan ada yang bilang Irak paling pantas ya bisa saja, tapi semua tergantung kepada sikap dari FIFA sejauh ini gitu loh. Dan kalau hitungannya bisnis nggak mungkin ambil dari Asia, pasti dari Eropa atau dari Amerika Latin. Jadi ada juga rumor, wah Indonesia bisa gantikan gitu, Ah. udahlah jangan mimpi, nggak akan gitu ya. Nah tapi semuanya urusannya adalah FIFA. Hmm. Dan bagi turnamen sendiri memang mungkin secara turnamen tidak terlalu pengaruh Iran tidak ikut. Tetapi secara gaung global, saya kira keputusan Iran ini sangat baik ya. Dalam arti memang politik tidak boleh mencampuri urusan olahraga atau saling mencampuri. Tapi urusan perang, kalau saya setuju. Jadi kalau Iran mengundurkan diri itu langkah yang sangat terhormat. Mungkin tidak berpengaruh pada turnamen, tapi gaung internasionalnya ini sangat mencolok mata, mencolok FIFA, menembus semua batas-batas, bahkan Amerika Serikat harusnya dipermalukan. Tapi Hmm. mereka kan nggak pernah malu gitu loh. Jadi ya, Ya. ya sudahlah. Ini gaungnya untuk orang-orang yang masih merasa bahwa perang itu tidak boleh terjadi dan harga nyawa manusia lebih berharga daripada apapun termasuk sepak bola. Ya, apalagi kalau bicara ini bukan sekadar politik, tapi Bung Joy tadi sudah bilang juga ini masalah kemanusiaan, masalah nyawa manusia, perang itu hal yang krusial sekali. Nah, sikap FIFA semestinya seperti apa? Banyak yang a priori, karena dalam hal ini Rusia di-ban. Tapi di sisi lain Amerika Serikat dan Israel tidak di-ban oleh FIFA. Ya soal Rusia itu memang panjang ya. Bukan soal mereka menyerang Ukraina, tapi jauh sebelum mereka menyerang Ukraina, mereka sudah mendapatkan ban internasional juga dari IOC karena skandal doping yang disponsori negara. Hmm. Dan kalau Rusia di-ban karena mereka menyerang Ukraina, kenapa Amerika Serikat tidak di-ban? Ya. Kenapa Israel tidak di-ban? Kan itu sebetulnya nilai keadilannya di mana. Sekarang orang seperti Trump yang dia merasa sangat berkuasa di dunia ini bisa semena-mena. Dia bisa mengatakan Iran boleh silahkan masuk, tapi dalam tanda kutip dia tidak jamin keamanannya. Ya. Kan menurut saya itu hal yang sangat tidak pantas dan dunia harus menilai orang-orang seperti ini tidak layak lagi. Sebetulnya menjadi ikon global, tidak layak lagi. Dan ini sikap kita sebetulnya kalau Indonesia secara umum ya harusnya mengecam dalam arti kalau Rusia di-ban, kenapa Amerika Serikat tidak di-ban? Ya. Ya kan, Iran harus kita dukung dalam konteks bahwa mereka diserang, mereka mengundurkan diri, harus kita hormati, dan kita harus merasa sebagai bangsa juga ikut prihatin. Dalam arti kita punya empati kepada rakyat Iran. Banyak juga kan informasi dugaan kemungkinan negara-negara Eropa bisa jadi juga tidak bertanding dengan adanya perang Amerika Serikat Israel dengan Iran ini. Nah, bagaimana dampaknya kepada marwah Piala Dunia yang selama ini kita tahu jadi gelaran yang ditunggu-tunggu, tapi dengan kondisi perang nampaknya suasana kebatinannya jadi berbeda, Bung Joy. Betul, dan kemarin saya baca saya nggak tahu ya beritanya resmi dari pemerintah Spanyol atau tidak. Mereka juga katanya ingin mengundurkan diri dari Piala Dunia. Semakin banyak yang mengundurkan diri karena alasan Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran,
saya kira sangat bagus ya, supaya mereka punya wacana baru dalam menentukan bahwa turnamen ini layak atau tidak digelar pada satu negara yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan kan ini menurut saya kalau Spanyol dan negara Eropa ikut, itu turnamen kelar, habis, tidak ada lagi marwahnya. Jadi saya kira kalau Iran, ya mungkin kalau Iran saja yang mengundurkan diri tidak terlalu terpengaruh. Tapi kalau Spanyol, Inggris, dan negara-negara kuat di Eropa juga mengundurkan diri, saya kira nggak ada marwahnya lagi, selesailah itu Piala Dunia. Apalagi tuan rumahnya juga Amerika Serikat, Bung Joy. Tapi sejauh mana memang bisa didorong untuk ajang olahraga ini bebas dari negara-negara yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan? Karena pada praktiknya kan di berbagai pertandingan, bahkan Olimpiade sekalipun, banyak negara-negara Israel misalnya masih tetap bertanding. Ya, inilah yang orang banyak mengatakan ada standar ganda ya. Tapi kalau saya pribadi bersikap begini, seperti kasus Rusia dan Amerika Serikat sekarang, yang nyata-nyata jelas perang, ada agresi militer itu saja gitu. Karena kalau kita bicara dalam konteks politik secara umum, kan sulit misalnya pada tahun 80-an Amerika Serikat memboikot Olimpiade di Rusia. Rusia pun membalas memboikot juga karena urusan politik yang bukan urusan perang sebetulnya, urusan ideologi. Kalau itu tidak boleh gitu loh. Tapi kalau kita mau batasi, yang harus kita dorong adalah hanya yang berkaitan dengan urusan kemanusiaan dan agresi militer. Karena itu menurut saya sangat jelas, tidak perlu dibuktikan lagi. Kalau urusan politik kan susah. Kalau saya negara komunis, saya nggak mau datang ke negara-negara yang kapitalis, kan susah juga kalau begitu gitu. Jadi harus dibatasi pada frame tertentu. Kalau saya framingnya udah, kalau perang, agresi, satu negara terbukti menyerang dengan kekuatan militer, mengorbankan begitu banyak nyawa, saya rasa mereka harus di-ban dari semua kegiatan olahraga termasuk IOC. IOC pun harus bertindak sesuai dengan piagam Olimpiade. Piagam Olimpiade kan perdamaian pada intinya. Jadi kalau tidak berdamai satu negara, ya dia harus di-ban dari IOC, seperti Rusia sekarang kan sebetulnya mereka di-ban, atletnya masih boleh, tapi mereka pakai nama yang lain bukan nama Rusia. Nah, itu saya kira cukup fair lah, karena atlet pun sebetulnya kan butuh arena bertanding, tapi negaranya tidak diakui. Saya rasa itu cukup fair. Dan semoga ini negara-negara yang ikut serta di Piala Dunia bisa mendesak ini ya, karena kalau kita lihat sekarang kan belum ada gerakan yang betul-betul bersatu begitu untuk memprotes apa yang jadi agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Israel. Ya, karena sikap dari katakanlah negara-negara Eropa Barat yang selama ini dalam tanda kutip menjadi sekutu Amerika Serikat, kan masih juga belum jelas gitu loh. Inggris kan kemarin juga tidak mau membantu, tapi belakangan di parlemen mereka mendesak juga pemerintahnya supaya membantu Donald Trump dalam perang. Kan mereka sendiri belum punya sikap yang bulat. Apalagi negara-negara yang bukan dalam tanda kutip sekutu lama dari Amerika Serikat, kan nggak ada kabarnya gitu loh, nggak ada sikapnya juga, karena mereka mungkin masih cek ombak ya, masih melihat kondisi, karena bagaimanapun kalau soal Piala Dunia kan memang itu adalah panggung tertinggi dari satu negara ya. Selain di Olimpiade, barangkali sepak bola atau Piala Dunia itu panggung mereka tertinggi untuk menunjukkan citra mereka di dunia global. Jadi pasti akan ada pertimbangan yang sangat banyak, tidak melulu hanya urusan perang. Dan ini yang saya kira juga harus kita pahami dalam konteks politik global, karena kan bagaimanapun Amerika Serikat masih dalam tanda kutip mengendalikan negara-negara di Eropa Barat itu, terutama negara-negara sekutu lama mereka, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Bukan hanya nilai-nilai sportivitas, tapi nilai-nilai kemanusiaan ini tidak boleh dilampaui dan harus tegas juga. Kita tunggu sikapnya FIFA, terutama jelang Piala Dunia yang semestinya jadi pesta olahraga dunia, pesta sepak bola dunia, jangan sampai dinodai dengan pelanggaran kemanusiaan terutama. Terima kasih Bung Joy, Anton Sanjoyo, analis sepak bola, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, terima kasih.